Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anji Mas Wahyu Afrianto dengan NIM 07300 2000022. Pertama saya akan menjelaskan tentang draglin. Jenis-jenis draglin. Draglin pada umumnya dapat dibagi menjadi 3 tipe, yaitu crawl mountain, roda kelabang, atau undercarriage. Tipe ini digunakan untuk tanah yang memiliki daya dukung rendah, namun kecepatan gerak tipe draglin ini rendah dan biasanya membutuhkan alat angkut untuk membawa alat ini sampai ke lokasi pekerja. Yang kedua ini ada wheel mountain atau roda ban. Kecepatan gerak tipe draglin ini bisa mencapai 30 mile per hour. Yang ketiga ini ada truck mountain, dipasang di atas truk. Draglin dapat menggunakan lebih dari satu bucket. Dua hal yang berpengaruh besar dalam menggunakan ukuran bucket yang akan digunakan yaitu panjang boom yang digunakan serta jenis material yang akan digali. Ketika draglin harus mengangkut material dengan berat mencapai kapasitas maksimal atau draglin menggunakan ukuran boom yang sangat panjang, maka ukuran bucket harus dikurangi. Ketika ukuran boom yang digunakan berukuran panjang, maka sebaiknya digunakan bucket yang berukuran kecil. Hal ini meningkatkan jangkauan penggalian atau radius pembuangan ketika tidak ingin menggunakan mesin yang lebih besar. Untuk material yang keras dan sulit digali, menggunakan bucket berukuran kecil juga akan meningkatkan kemampuan penggalian sehingga akan meningkatkan produksi. Sebaliknya, apabila boom yang digunakan berukuran pendek, bucket yang digunakan dapat lebih besar tetapi jangkauan kerja akan lebih kecil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi masing-masing komponen draglin. Yang pertama itu ada bucket untuk menunjang fungsi utama draglin atau untuk menggaruk atau menggali. Yang kedua itu ada boom untuk mengayunkan bucket lebih jauh atau lebih tinggi sehingga jangkauan gerak bucket bisa lebih jauh. Yang ketiga itu ada housing cable, menggerakkan stick atau boom. Yang keempat itu ada drag cable, menggerakkan bucket. Yang kelima ada stick sebagai tumpuan utama bucket dan boom. Yang keenam itu ada housing, tempat utama mesin. Yang ketujuh ada crawl sebagai roda pada draglin. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi penggerak dari alat draglin. Poin pertama itu ada propel, digerakkan oleh motor listrik. Poin kedua itu ada hoist, kabel dan drum digerakkan oleh motor. Yang poin ketiga itu ada drag, kabel dan drum digerakkan oleh motor. Yang keempat itu ada rotasi, alat digerakkan oleh motor listrik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang BWE, ukuran stripling wheel besar. Poin pertama itu diameter wheelnya 6,5 sampai dengan 11,5 meter. Yang poin kedua 2000 sampai dengan 5800 meter kubik. Yang ketiga kedalaman penggalian 22,7 sampai dengan 31,4 meter. Yang poin kelima mempunyai crawl di setiap sudut. Yang poin keenam menggunakan tenaga listrik. Selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik dari BWE. Yang pertama, material yang telah digali di dalam bucket dijatuhkan ke belt conveyor. Yang kedua, dapat menggali material yang tidak terlalu keras tanpa harus melakukan peledakan terlebih dahulu. Pada umumnya dilakukan pada material yang mudah digerus atau digali. Yang ketiga itu tidak ekonomis menangani batu-batuan besar dan formasi tanah yang keras. Yang keempat, perubahan konfigurasi pada mesin untuk penggalian secara langsung dibuang ke conveyor atau untuk pertambangan selektif. Yang kelima itu desain disesuaikan dengan keinginan. Yang keenam itu ember atau bucket dan gigi logam pada roda dapat dilepas. Yang kedua, BWE ukuran medium. Yang pertama itu diameter wheel 3 sampai dengan 7,6 meter. Yang kedua itu menggunakan tenaga 250 sampai dengan 1600 horsepower.
dan digerakkan oleh motor diesel atau listrik. Yang ketiga itu mempunyai kapasitas 300 sampai dengan 2675 meter kubik. Yang keempat itu kedalaman penggaliannya bisa mencapai 6 sampai dengan 15 meter. Yang kelima mempunyai dua rantai penggerak. Karakteristik BWE medium. Yang pertama itu material yang telah digali di dalam bucket dijatuhkan ke belt conveyor. Yang kedua itu dapat menggali material yang tidak terlalu keras tanpa harus melakukan peledakan terlebih dahulu. Pada umumnya dilakukan pada material yang mudah digerus. Yang poin ketiga, bom conveyor dapat dilepas dan diayunkan. Yang keempat, dapat menggali material yang berada di atas dan di bawah. Yang kelima, biaya yang cukup tinggi. Yang keenam, banyaknya pekerja tergantung pada ukuran mesin. Selanjutnya, yang ketiga ini BWE ukuran wheel kecil. Diameter wheelnya itu 0,9 sampai dengan 1,8 meter. Yang kedua, menggunakan tenaga 200 sampai dengan 1600 horsepower dan digerakkan oleh diesel atau listrik. Poin ketiga itu mempunyai kapasitas 765 sampai dengan 2100 meter kubik. Yang keempat, kedalaman penggaliannya bisa sampai dengan 1,5 sampai dengan 3,6 meter. Poin kelima, mempunyai 2 sampai 4 rantai penggerak. Karakteristik BWE kecil. Yang pertama itu material yang telah digali baik oleh bucket multiplate bucket. Yang kedua itu cutting drum. Kemudian material tersebut didorong ke belt conveyor. Yang ketiga itu ketinggian pemotongan vertikal 6 inch sampai dengan 12 inch. Yang keempat itu pergerakan lebih mudah. Yang kelima, memerlukan keterampilan operator yang tinggi. Yang keenam, memungkinkan masalah dalam perdebuan. Yang ketujuh, dapat memerlukan perlengkapan alat bantu. Komponen-komponen BWE kecil seperti gambar di berikut dan saya akan menjelaskannya. Yang pertama itu bucket wheel. Bucket wheel digunakan sebagai penggaruk material yang terbuat dari baja dan dilengkapi gigi-gigi pada bagian depan bucketnya. Yang kedua itu ada arm depan. Arm depan digunakan sebagai penyangga bucket wheel dan sebagai penyangga belt conveyor. Yang ketiga itu belt conveyor. Belt conveyor digunakan sebagai penyalur material hasil galian menuju stockpile. Yang keempat itu ada undercarriage. Undercarriage digunakan sebagai sistem penggerak dari bucket wheel excavator itu sendiri. Yang kelima itu arm belakang. Arm belakang digunakan sebagai penyangga motor crane atau sebagai penyangga belt conveyor. Yang keenam itu motor crane. Motor crane digunakan sebagai penyuplai tenaga guna menggerakkan crane. Yang ketujuh itu kabel baja atau sling. Kabel baja atau sling digunakan sebagai media penjaga arm naik dan turun. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi penggerak. Fungsi penggeraknya itu poin pertamanya itu Crowell propel motor, perputaran roda bucket motor. Poin ketiganya itu roda terangkat silinder hidrolik. Yang ketiga, penggerak roda belt motor. Yang keempat, roda bergerak melepas motor. Yang kelima, boom terangkat melepas. Yang keenam, boom berputar dan melepas silinder hidrolik. Yang ketujuh, berotasi ke atas motor. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Mahasiswa menjelaskan siklus operasi elektrik shovel dan load hold dam. Sebelumnya saya akan menjelaskan materi tentang operasi dasar mesin elektrik shovel. Yang pertama itu mesin didorong secara berkala untuk mereposisikan ke arah penggalian. Relokasi dalam lubang dibutuhkan prosedur khusus untuk menggeser penarik kabel. Yang kedua, penggalian menggunakan sistem gerak hoist dan crawl. Yang ketiga itu dumping
dicapai dengan melepaskan penutup di bawah dipper sehingga muatan jatuh ke truk. Yang keempat, mesin atas dapat berputar mengayunkan boom dan dipper ke kanan atau ke kiri untuk pembuangan ke hopper, truk, atau stock valve. Operasi dasar load hold dam. Poin pertama, hidrolik yang bertenaga memberikan daya gali dan angkat yang luar biasa, pompa bervolume tinggi, dan silinder yang besar, menyediakan waktu siklus yang cepat. LHD dapat berpindah tempat yang dituju dengan menggunakan ban. Dalam operasinya, LHD melakukan manuver agar dapat berganti arah. Joystick yang dioperasikan pilot menyediakan pengoperasian yang mudah digerakkan serta kendali yang mulus. Alat kontrol dalam kabin ditempatkan pada tempat yang mudah dijangkau guna menghasilkan efisiensi optimal dan penggalian yang unggul selama jam kerja. Load hold dam direncanakan dengan tujuan meningkatkan keselamatan dan sebagai prioritas utama. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 3. Soalnya itu, mahasiswa menjelaskan perhitungan produktivitas ban berjalan atau tuner bor mesin (TBM) akan lebih baik disertai contoh soal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang belt conveyor terlebih dahulu atau ban berjalan. Proses pengolahan data dilakukan dengan menghitung kecepatan belt conveyor dengan menggunakan alat pengukur waktu. Selanjutnya, dilakukan perhitungan terhadap aspek-aspek teknis yang mempengaruhi produktivitas belt conveyor. Di antaranya, perhitungan luas penampang belt, perhitungan konveyor kemiringan belt, perhitungan densitas material. Hasil perhitungan tersebut dinamakan sebagai produktivitas teoritis belt conveyor dikarenakan hasil perhitungan dilakukan berdasarkan spesifikasi belt conveyor. Untuk produktivitas aktual belt conveyor didapatkan dari hasil jumlah produksi harian material melalui saat proses pengisian material langsung dari mulut belt conveyor ke ujung belt dan ditampung langsung oleh dump truck dibagi dengan waktu kerja efektif belt conveyor sehingga dapat hasil produktivitas aktual belt conveyor yaitu dengan satuan ton per jam. Selanjutnya saya akan memberikan contoh soalnya. Untuk menghitung produktivitas belt conveyor secara teoritis dapat menggunakan persamaan. Contohnya itu seperti QT sama dengan 3600 dikali A dikali V dikali P dikali S. QT sama dengan produktivitas belt conveyor 2 kurung ton per jam tutup kurung. A sama dengan luas penampang meter persegi. V sama dengan kecepatan belt conveyor 2 kurung M tutup kurung S. Selanjutnya P berat jenis material ton per meter kubik. S sama dengan koefisien kemiringan, di mana luas penampang belt conveyor peneliti dapat adalah 0,034 meter persegi. Berat jenis material yang peneliti dapat perusahaan adalah 1,1 ton meter kubik. Untuk kecepatan penelitian dapatkan adalah 2,02 meter per second. Dan untuk kemiringan belt penalti didapat adalah 200 dan dikonversikan sebagai koefisien kemiringan yang didapatkan adalah 0,81 sesuai dengan tabel 3. Dapat menggunakan persamaan sebagai berikut. QT sama dengan 3600 dikali 0,034 meter persegi dikali 2,2 meter per second
dikali 1,1 ton meter kubik dikali 0,1. QT sama dengan 220,2 ton per jam. Baik, cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.